sekali. Udah ada penyusutan pula terhadap Itu Selena dia. itu sendiri. Menjadi ya? tanda tanya yang sangat besar di dalam hidup saya. Ada apa ya kira-kira ya dari Selena Oke, ya? oke, Kik mungkin punya pemikiran berbeda di mana mereka ya pasti udah punya rencana lah dengan ngeband satu hero ini. Yap. Salah satu hero yang bisa membuka map jauh lebih terang lagi. Walaupun sekarang udah ada Magic Sentry. Tapi kan Magic Sentry ada requirement. Mau ada hero yang bisa ngamanin karir early advantage-nya. Yap. Ini kan best of two series ya. Jadi coba untuk mainin aman aja. Atau mungkin ada pola dengan pola binding seperti ini. Mereka coba untuk securing ke arah hero-hero yang memang overpower untuk mereka gunakan. Karena Valentina juga ditutup oleh Warhouse 3IM. Oke, karena untuk sekarang yang gue lihat adalah kalau memang Selena di band, Selena ini juga salah satu legacy hero-nya dari Geek itu sendiri loh. Ya. Mereka kan sering banget terlihat ada Selena, ada Franco di dalam satu tim yang sama. Mereka kadang double rom pula. Tapi Akai ada menjadi tujuan di mana mereka mengamankan satu hero tersebut. Itu dia tuh satu pemain idola saya tuh, Kadera. Kadera. Gue nggak tahu, gue ngidolain banget Kenapa tuh? karena kan bisa dibilang Kadera ini pemain dari publik lah gitu. Tahu-tahu kemarin dia berhasil untuk menembus ke MPL. Iya. Dan di MPL saingannya itu kan para bintang-bintang semua ya dari per Mobile Legends Indonesia. Yap. Dan dia bisa mengimbangin Bu. Masalah makanya saya sangat-sangat suka dengan player-player yang entah datang dari mana ini tahu-tahu wah Perjuangannya itu loh ya. iya. Wow. Mana benar-benar. gemoy lagi dia itu. Gemoy itu kan cute. Tapi ini dia juga kita udah lihat teman-teman Geek Fam udah secure ke arah Akai, satu hero yang memang akan ditempatkan tadi di mana. Masih fleksibel sih untuk Akai ini, yang tadi jungler, roamer atau bahkan XP lane. Tapi dari Warehouse 3IM mereka udah coba untuk secure ke area Pakito dan juga Parsia sebagai salah satu hero magical damage yang punya Cukup cepat ya. yes Cukup mobilitas. cepat dia mengeluarkan Parsia karena sekarang bisa aja XP laner ya dimunculin, entah itu Yuzong, entah itu nantinya Fredrin yang memang bisa langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang ada Grok loh, ada Grok yang memang sudah terlihat plus Beatrix. Oke, Beatrix, wah ini sih kemarin penyesuaian kemarin aja nerf semi buff ya, semi Di-adjust sih jatuhnya untuk yang jatuh sekarang. ya. Ini Apalagi bukan, sekarang ini belum bisa disebut nerf masalahnya Bu. makin Makin masalahnya sekarang itu cuma disesuaikan aja gitu loh. ya sih. Ini basic attack dari Bennett-nya, wah ini makin akan kita Tapi lihat. sakit banget tau Bennett itu. Makanya sakit banget. Apalagi kalau kita tahu dia adalah salah satu momok marksman yang memang cukup mengerikan. Kadera bahaya. Makanya ini kita akan lihat bagaimana dari sisi Warehouse 3IM akan coba untuk Wow. menyusun pergerakan dari Geek Fam karena Mereka ingin bermain cepat ya. No, Gashan. Oh sorry, Gashen. Mereka ingin sangat-sangat bermain Oke. cepat sekali. Mereka ingin menguasai early game-nya. Oke, mereka punya Pakito, mereka punya Gashen. Ini adalah combo yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Yep. Entah itu nantinya Pakitonya akan berada di area XP, karena kita tahu dia bisa meng-clear terhadap wave minion kan cepat banget. Kurang dari 3 detik juga udah selesai tuh wave minion. Lalu dia bisa melakukan rotasi jauh lebih cepat dari XP lane lawan. Karena kalau mau dibandingkan ya 1v1 situation, kalau memang Groknya nanti di XP lane juga, ya Grok juga punya kemampuan sama. Wah mungkin, tapi waktunya agak sedikit berbeda. Power of Nether ke arah satu wave minion itu kan langsung sekarat Iya, semua itu. langsung hilang sih sekali gebok dari Power of Nature-nya itu. Dan menarik untuk kita saksikan di mana Lilia di sini salah satu hero yang bisa jadi batu sandungan buat hero-hero melee juga udah ditutup sama teman-teman dari Warehouse 3IM, Fredrin. Berarti ini persepsi dari Warehouse 3IM antara Akainya roamer atau jungler. Ya. Akainya jungler berarti dari Bisa jadi sisi Akainya roamer Groknya juga kan? bisa jadi Groknya atau roamer. Mungkin gitu ya. That's why dia tutup Fredrin dan Atlas. Saat ada momentum juga udah mulai ditutup. Sekarang tuh pusing banget. Ini kalau kayak gini kita lihat dari Geek Farm aja, bisa aja Akainya jadi roamer. Ya, Untuk possible Groknya banget. jadi XP. Yes. Lalu mereka masih bisa mengamankan lagi ke arah satu jungler lain. Magical damage-nya juga belum terlihat sejauh ini. Untuk ngimbangin mereka bisa nge-secure ke area assassin juga sih buat Iya. jungler ya, itu Iya. dia. Supaya kita tiki-taka lagi di dua hero yang di awal. Dan Chow, satu hero kandidat yang bisa jadi roamer juga, satu hero momentum yang bisa menculik ke area Beatrix-nya udah mulai ditutup oleh teman-teman dari Geek Fam. Dan ini dari gaming house-nya teman-teman Warehouse ya. Warehouse 3AM. Warehouse 3AM. Ini mereka kayaknya tim-tim begadang sampai jam 3 nih. Iya loh, sampai jam 3 pagi minimal ya. Iya, belum jam 3 belum boleh pulang tuh. Belum jam 3 belum boleh pulang. Iya, pintu emang sengaja dikunci dari luar. Jam 3 baru dibuka. Oke. Mari ya pulang katanya Bener dia. ya, itu mungkin ya esensi dari namanya Warehouse 3AM. Tapi warehouse tuh gudang juga loh. Iya. Iya kan?
gudang jam 3 gitu. Gudang tempat perkumpulan mereka juga mungkin. Ya pokoknya begitulah ya. Ya begitulah ya. Tapi Oke, Matilda nih Pak Pulung, gimana Pak Pulung? Ya satu pilihan yang cukup baik ya karena mereka juga butuh satu hero ini untuk bisa menjemput gitu loh, ataupun bisa memberi cover plus healingan dari Weaver yang dimiliki kan itu tuh sangat-sangat dibutuhkan sekali. Mereka bukan hero yang sangat-sangat tebal pula dari 3 hero pertamanya. Pakito mungkin punya lah durability gitu lewat Bloodlust nantinya mungkin dia gunakan setiap tumbukannya memang kalau memang kena kan bisa menambahkan lagi ke area HP yang dia milikin. Tapi kalau yang lain, aduh, apalagi Gashan. Tapi ini hero-hero mereka hero-hero punya mobilitas semua loh. Mereka bakal bisa main cepet ditambah lagi kita tahu pasti punya Wings by Wings ini tipikal hero early advantage dan bisa dibilang plus cannon juga gak sih? Yves Benedetta masih possible untuk jadi jungler juga. Masih. Jadi XP lane juga, jadi masih luas banget untuk komposisi Geek Fam ini out of the box sih, karena bisa tergocek itu posnya bakal ada di mana. Oke, kalau memang Benedettanya ada di XP, buset 2 yang di tengah tebel banget ya. Nah itu dia. Ada Grok, ada Akai, belakangnya Yves ngasih efek slow terus kan. Beda sih. Void Blast, Void Crystal, Void Blast, Void Crystal. Kan kita kaki kayak ada ketempelan itu nih apaan ya? Iya, gitu ya. kan lamban jadinya jalannya. Tapi itu dia ya, kita akan lihat skena terbaik dan juga skena terburuk dari komposisi hero tersebut. Cloud juga langsung diambil, tapi itu adalah salah satu pilihan baik untuk bisa menabrak belakang pula ya, karena ada Yves yang memang harus segera dihilangkan dari round manipulationnya apabila memang lapaknya nanti dibuka. Jadi buat teman-teman semua langsung aja kita menuju ke game yang pertama di match kita yang kedua masih dengan best of the series antara Geek Fam versus Warehouse 3AM. Let's go. Sudah kita lihat di mana dari jungler mereka di sini Extort dengan Akainya. Dia pakai typical durability jungle. Dan Vian juga udah mulai gangguin aja memantau pergerakan. Kan ini satu keunggulan gak sih? Dengan match up jungler durability sama glass cannon jungler, ini akan ada satu keunggulan buat yang pakai durability. Oke. Itu masalahnya juga ini set dah tebel-tebel banget ini. Groknya udah pribad. Sesuai dengan apa yang kita suka, coba lihat dari pergerakan dari Yves-nya. Dia pasti akan berada di bagian belakang dan juga memberikan efek yang cukup cepat dan Gashan. Early game harus bisa dia amankan first blood. Prevented PPCA sudah diambil. Terlalu maju, terlalu dalam. Itu yang membuat damage burst instant dari sisi B-Cry-nya pun BC ya. Harus masuk begitu saja. Dan 1 poin keuntungan berhasil diamankan oleh jungler dari Warehouse 3AM. Meanwhile, kita lihat Extort masih berkutat terhadap jungle pattern-nya. Walaupun harus dihentikan sedikit langkahnya oleh killing dari Warehouse 3AM. Dan ini akan soal tentang bagaimana dari kedua belah junglernya berfokus terlebih dulu sama hutannya sih. Sampai hingga dengan Turtle yang pertama kemudian hadir. Karena Turtle sini masih cukup lama. Mereka masih fokus dulu. Dan bahkan kemungkinan besar skirmish di menit-menit awal bakalan belum tercipta juga. Oke, lanjut lagi kita. Sementara itu di area kita 1-2 player. Mereka sudah mulai berkumpul 3 playernya. Hampir saja mereka tadi melakukan sebuah invasi yang cukup berhasil. Namun semuanya berhasil mundur dari Geek Fam. Tapi di atas antara Pakito dan juga Benedetta. Ada Dagger yang sudah dilemparkan tapi tidak connect ke arah Bennett-nya. Dan Bennett pun masih bisa selamat. Yes, masih bisa mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Dan terlihat di area mid lane belum ada babysitting juga nampaknya. Dimana dari Romer Warehouse 3AM juga masih mendampingi dari sisi Royce-nya juga. Untuk melakukan clean terhadap minion. Sudah mulai menampakkan batang hidungnya dengan wap-wap ke arah Guiding Wind. Tapi lihat Extort sudah mulai mempoking ke arah Turtle. Menarik ke Turtle tapi area top lane L.A.Zone berhasil memberikan punishment ke area Aboy. Hingga Aboy pun harus tumbang dan kini Paradise Strike sudah mulai dibuka. Tapi Retribution berhasil diamankan oleh Gashan dari Warehouse 3AM. Itu dia tadi dengan Turtle yang berhasil diamankan. Turtle bersama Pailita pun sudah diambil oleh Warehouse 3AM. Mereka mendapatkan poin kill pula di area dari XP lane-nya. Entah bagaimana ceritanya Yves-nya yang malah bisa diambil di situ loh. Bennett-nya selamat, Yves-nya enggak. Mereka dapat keuntungan. Di satu sisi mereka punya satu high ground yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi di bawah Kadera dan juga Kaizi ya. Kaizi, satu bot laner yang dimiliki oleh Warehouse 3AM. Harus dipukul mundur dan ini dari Geek Fam harus mulai kembali memutar otak sih untuk bisa dapetin keuntungan karena mereka nggak dapetin objektif Turtle. Mereka juga kehilangan 2 poin killnya. Ditambah lagi ini akan jadi satu keuntungan karena ya mungkin sesuai dengan komposisi hero mereka ya. Hero mereka kan early momentum banget, harus makanya early-nya. Jadi wajib banget buat dapetin early-nya. Tapi kalau kita bisa bilang late game juga mereka punya late game power dari Cloud-nya. Dan ini yang harus dipikir secara keras buat teman-teman Geek Fam sih untuk bisa dapetin keuntungan. Nah itu dia bagaimana karena Geek Fam juga sekarang udah tertinggal 2 poin kill. Mereka tertinggal dari salto Turtle yang pertama pula.
setup seperti apa nanti ya, karena dari Eve-nya juga tadi mungkin positioning yang cukup kejauhan ya. Terculik dia yap. Untuk sekarang kita akan membacakan apa kata mereka. Kata siapa sambil ya, menunggu nih, sambil menunggu dari game postnya selesai. Ini dari Vanlur. Yes. Vanlur. Kalau hendak pergi ke taman sekarang, kamu akan lihat layang-layang. Walau muka aku sangat garang, tapi hatiku untuk Cipi seorang. Hah! Makasih Vanlur. Ini Vanlur apa Vanlur atau gimana nih spillnya? Enggak, dia bikin kata-kata kayak gitu kok. Ini kata-kata atau pantun sih? Pantun ya? Enggak, kayak mental saya terganggu. Jadi 40 yang mentalnya terganggu guys. Gimana nih Vanlur? Gimana? Gak bisa nih saya. Aduh, guys, coba sorot guys. Udah mulai tertusuk mental terganggu mental. Bacanya saya mulai siapa lagi deh? Ada kata siapa lagi? Pak Pulung sepertinya kurang sehat, semangat dan sehat selalu ya. Wah, ini dari Dede. Insya Allah sehat-sehat kok Bang ya, amin. Mudah-mudahan udah cukup istirahat, cukup kasih sayang. Ya. Iya. Kan seorang Pak Pulung udah bucin. Iya, sudah bucin ya kan. Jadi pokoknya udah semangat Pak Pulung. Insya Allah sudah sehat. Udah sehat dong. Cuman bisa makin sehat lagi. Gimana tuh? Kalau voice turun semuanya. Aduh. Jadi curhat gak tuh? Tapi iya pasti semangat. Itu makin semangat lagi. Semangat. Cipi juga makin semangat pasti kan. Makin semangat. Apalagi kalau itu turunnya di tanggal 20-an. Itu semangat banget. Wah. Aduh, kita intermezzonya sudah semakin sedikit. Bedak sudah retak-retak. Langsung check out. Maskara sudah memang dicolok banget sampai ke dalam. Kenapa tidak ada lagi nih? Udah dikorek-korek. Eyeliner udah digini-gini sudah tidak ada lagi garisnya. Udah shadow doang ya, udah bayangan doang. Mau pergi make upnya udah pakai blush on aja udah. Udah no make up guys, tapi ya udahlah ya, itu curhatan hati. Lagi dong Om. Lagi dong Kak. Sabar. Makanya kalian yang mau kita bacain juga. Ya. Wajib banget tentunya kasih komentar-komentar yang positif. Kayak tadi boleh tuh salam-salam juga pasti bakal di-spill sama Mimin dari Kinci. Iya, Mimin kita itu sudah banyak menyatukan jiwa dan raga di luar sana loh. Yoi. Ada yang salam ke sini iya kan? kita sampaikan. Makanya kalian juga yang komentar-komentar negatif tuh ditutupin sama komentar-komentar positif supaya kalian nanti dicomot terus kita taruh di kata mereka. Kenapa gitu lagian komen-komen negatif kan? Iya, kenapa ya Pak Pulung? Padahal ini adalah hari aktif untuk bekerja loh. Iya, makanya. Apakah mereka pengangguran? Oke. Oh my god. Lanjut. Mungkin bisa jadi. Tapi ini dia akhirnya pos setelah di solve dan kini udah balik lagi ke Land of Dawn, di mana Geekfam masih mencari keuntungan karena mereka harus menelan pil kerugian di awal-awal Pak Pulung. Yo 2 poin kill tertinggal, tapi untuk Aizen. Maaf ya, mata kita udah segini-gininya. Tapi di bawah coba lihat ada 4 rotasi dari player secara bersamaan. Mereka akankah ingin mengamankan langsung ke arah satu outer tar yang ada di area God lane-nya, di area bottom lane-nya. Hanya saja untuk Akai masih mengamankan ke arah satu monster jungle. Powerfnator udah connect pula. Void Crystal, ada lagi sebuah real one manipulation dikeluarkan. Cycling Eagle pun kali ini menabrak, langsung ditabraki lagi dengan dari wild shot. Begitu banyak assault yang dikeluarkan. Sementara itu Matilda pun udah gak kuat lagi, menerima damage yang begitu banyak, begitu penuh masuk ke tubuhnya. Satu buah inisiasi untuk melindungi diri, namun nampaknya dari sisi Royce harus tumbang. Di tangan adalah Geekfam, setidaknya ada satu keuntungannya berhasil di-secure. Meanwhile di area top lane, Luke mengeluarkan satu buah Electrovena Blow sebelum pulang, tapi nampaknya dari sisi Aizen udah sedikit gemes ya. Tapi Luke masih dibiarkan pulang hidup-hidup. Demon Hunter Sword sudah mulai diamankan, dan Turtle Camp presented by Lita, Turtle yang kedua sudah mulai ditarik ke daerah teritorial Geekfam. Dimana sudah mulai di-focus dan berhasil diamankan tanpa ada gangguan yang berarti. Cepat ya, mereka langsung mengamankan, nikmat banget, mereka mendapatkan objektif lagi. Setidaknya itu pun bisa mendompleng lah ya. Yes. Bisa mempercepat lagi perolehan dari network mereka, mengejar lagi ketertinggalan. Karena untuk sekarang dari networknya udah berimbang loh, malah mereka udah mulai unggul. Ya ini dia pengalaman yang berbicara juga. Jadi ketika adanya pressure dari lawan, mereka sebisa mungkin untuk dapetin peruntungan dari makro yang diperoleh juga. Dan nampaknya ada satu permintaan paus. Ini anaknya Tuan Crab hobi main kesini sih. Tahu kan? Tahu nggak? Anaknya Tuan Crab. Siapa yo? Si ikan paus. Iya. Siapa namanya si itu? Pearl. Paul ya. Pearl. Kenapa saya ingatnya si Nyonya Pap? Miss Pap ikan gembung. Beda dong. Kan itu bukan anaknya ya? Itu bukan anaknya. Iya, ikan kembung. Ikan kembung lucu. Si Pearl ini lagi jalan-jalan ke sini nih, Pak. Betul. Kita Paul, jangan main ke sini ya.
Kita tunggu dulu Pearl sampai pulang. Tunggu dulu. Malah main-main ke sini. Ini Lagi kan jadi game pause jadi. Iya, lagi ada game pause, kita tunggu dulu. Apalagi ini kan best of 2 series. Yap. Terus tadi udah dijelasin juga di awal sama Pak Pulung, yang kalah dapat 0 poin ya. Kalau misalnya 2-0, misalnya 2 kemenangan penuh. Jadi kita tunggu guys sampai kelar. Ada lagi nih Cipi. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Kata mereka. Kata siapa ya? Let's go. Tuh, Andri. Nah, ini yang kita bahas-bahas dari tadi sih, ya kan? Kita itu satu negara, jadi Iya. harus kasih dukungan kepada tim kita. Jangan ada provok di antara kita. Hashtag no provok. Nah ini. Cakep. Ini. Cakep Andri. Bagus Andri. Bagus Andri. Lanjutkan Andri. Kalau bisa lebih banyak lagi nih kayak Andri. Iya nih ya, kalian contoh ya guys, perilaku dari Andri ini mencontohkan dan mencerminkan Iya. hal yang sangat-sangat positif. Terima kasih Andri. Iya, lagian kan Good boy. Lagian kan kita juga ngelihat mereka inilah nantinya akan menjadi perwakilan kita gitu loh untuk di Iya, ISF-nya ya kan. makanya. Toh kita kasih support aja gitu loh. Mau siapapun nanti yang bertanding toh mereka semua juga berasal dari Indonesia. Mereka adalah tim yang memang Indo Pride, bernaung guys. di Indonesia. Indo Pride Indo aja Pride dong. gitu loh. Ada Hebat. lagi. Ada lagi? Ada lagi. Ya udah langsung ini dia. Let's go. Gaski, kita lihat dari kata Felix Yu. Felix Yu. Langsung aja, web, udah mulai lagi nih guys. Kita menuju lagi ke in game-nya. Di kolom komen juga banyak banget yang minta nih. Bang minta kata-kata, Udah, nggak usah kebanyakan kata-kata. Yang dibutuhkan itu adalah bukti nyata. Mantap, kelas pakai Z. Nah, kayak gitu. Nah, memang itu setuju guys. Kelas. Kelas. Tapi lihat dari bottom lane sudah ada setup nampaknya. Blazing Duet bukan begitu saja. Dari si Kalzi untuk melakukan clean tapi lihat tidak ada jalan pulang bagi seorang Kalzi, nampaknya sudah mulai dikepung. Bertemu. Oleh dari Warehouse Graham dan langsung di-follow begitu saja oleh seorang Exort. Sergeng Eagle sudah dibuka. Buset. Upaya untuk memberikan pembalasan namun nampaknya masih bisa Sakit banget. Justru dari sisi Royce-nya harus menyerahkan namanya ke area ada kickback. Charge dibuka begitu saja seorang Vian di blocking, masih ada flickering buat Aksara. Still alive dan mundur karena di belakang. Untungnya ada flicker ya tadi ya. Namun di tempat yang berbeda pun ada sebuah aksi penculikan di mana Bennett-nya terkena 5 dagger yang memang dikeluarkan dan itu pun langsung menembus ke relung hati yang paling dalam. Membuat dirinya pun terkapar di area dari jungle dan Flicker lagi main Big Mom. Namun sekarang satu otot di area mid-nya pun akan segera berhasil dihancurkan. Oh, cukup mahal. Mengingat itu center syarat dan langsung diinisiasi invasi terhadap sukan jadi wilayah kalau Warehouse Korea yang bahkan sudah ada satu waktu expert yang dibuka. Sudah klik itu follow up mendarat tepatnya itu udah seorang expert lihat dari sisi LJ-nya tiba-tiba datang di bawah di bagian atas di bawah dia satu hit spin namun nampaknya masih belum bisa menghimpit di bawah ada Incandescent juga dikeluarkan. Dagger yang cukup menyakiti anak dari Geekfam dan lihat masih bisa dihindari namun ternyata Lu harus tertinggal dan nyawanya pun terancam bagi anak-anak Warehouse VIM. Sakit banget ya Gasien ya damage-nya ya. Kecolek dagger doang loh itu. Langsung hilang. Padahal dia juga tadi hampir tewas. Mak kelempar dagger aja kebeset aja udah langsung kayak begitu. Namun sekarang coba what? Beatrix-nya Kadera berhasil dihancurkan oleh Pakito di area berbeda. Namun sekarang Federer Astro langsung aja hampir menembus ke arah tubuh dari Vian. Tapi Grok-nya masih bisa selamat pergi dari area tersebut. Dan mereka pun harus menunggu lagi rekan-rekannya agar bisa melakukan setup di area dari Turtle. Namun dengan dua player yang ada Yves dan juga Akai, mereka masih cukup berani untuk langsung setup di area Turtle. Presented by Alita. Yes, Turtle yang terakhir sudah mulai dipantau oleh kedua belah tim. Nampaknya Short sedikit menarik Turtle ke daerah yang mereka inginkan. Udah ada Royski, 5 member berada di area teritorial Warehouse VIM. Tampaknya mereka tidak ingin ketinggalan. Jadi objektif Turtle tersebut, Royski coba berada di garda depan. Wave Aspect coba di pop up, energy impact di cancel begitu saya dengan satu energy impact dan lihat Turtle berhasil diamankan begitu saja seorang Exort. Real world deflation. Tetesan tersebut pun menjatuhi tubuh dari seorang Royski yang membuat dua peruntungan berhasil diamankan oleh Geekfam. Wah, itu setup yang cukup baik yang memang sudah dibelakang oleh Kick. Dan juga sekarang ada Enchanted Talisman. Enchanted Talisman ini kan fungsinya juga memberikan cooldown ataupun potongan terhadap waktu ya. Yes. Tapi kan cuman Enchanted Talisman aja memberikan potongan karena Grab juga tuh coba lihat 50%. Banyak banget kalian bisa langsung gunakan promo yang untuk sekarang coba kita fokus lagi. Karena untuk Pakitonya ditembakin dengan Nibiru yang tepat masuk ke arah punggung yang mana Pakito nggak pakai baju lagi. Damage-nya masuk semua dan juga Grok mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Warehouse. Exort sudah mulai menghimpit ke satu member dengan satu Jebret. spin Raptor harus langsung
tumbang begitu saja. Dengan ada follow up headshot tambahan dari sisi Exort ini membuat 1 point kill. Kembali berhasil di-secure, 2 nyawa hilang tanpa adanya kompensasi. Disusul lagi dari 1 struktur bangunan turret yang berhasil diruntuhkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Perlahan tapi pasti mereka sudah mulai melakukan dominasi. Sampai Alex top pada blow dibuka untuk menyicil ke area 1 member dan bahkan inner middle targetnya pun harus tumbang di area top lane-nya. What are you doing? Luke harus tewas ditambah dengan area 1 buah setupan dengan real world inflation mampu untuk men-shutdown pergerakan ke area 1 member. Waduh, cuman Pakitonya terlalu berani untuk masuk ke bagian dalam ya, karena tadi sepertinya untuk Gashen pun sudah terkurung dan sangat sulit untuk bisa diselamatkan. Tapi Pakito memberanikan diri masuk ke bagian belakang, mencoba untuk bisa menghilangkan langsung ke arah Yves-nya, dimana dia udah mengorbankan pula flickernya. Nggak ada hasil apa-apa yang bisa dia ambil, dirinya pun langsung menghilang, dan ini menjadi kerugian tambahan lagi untuk Warehouse 3 ya. Dan bahkan ini pun inner middle turretnya udah langsung dihancurkan, dan ini keunggulan dari sisi Kadera ya, dimana damage karya turretnya tuh bener-bener berasa banget, dan objektif permainan dari Geek Fam pun tidak bisa terelakkan lagi. Dan Lord Kim presented by Samsung Galaxy A Series, Lord yang pertama sudah mulai hadir. Warehouse yang pasti punya kapabilitas sebetulnya untuk masuk ke objektif Lord, tapi akankah itu terrealisasikan? Mengingat distractions demi distractions selalu diberikan oleh teman-teman Geek Fam, khususnya melalui Luke dan juga dari sisi Vian yang memang selalu on point untuk memberikan blokade. Yap, itu tadi Magic Sentry udah digunakan pula. Matilda sepertinya akan bertemu lagi dengan Benedetta. Akai sudah set up di area dari Lord. Namun untuk kali ini Lord bisa by Samsung juga sudah langsung diberikan damage, namun di area berbeda mereka melakukan sebuah pertempuran. Lord berhasil langsung diamankan dan juga Matilda kali langsung dihancurkan. Tapi dengan Wings by Wing berusaha untuk Parjaja terkena wild charge dan dia pun langsung menghilang karena 1,4 detiknya pun memberikan damage dan juga efek stun yang sangat lama. Saat untuk nothing, Lord mereka sudah mulai sedang dalam perjalanan masuk ke area base search yang dimiliki oleh Warehouse 3 Exorts. Sudah mulai dipukul mundur oleh Aizen. Tapi lihat nampaknya base turret middle tak terselamatkan dan langsung dihancurkan gitu saja. Akankah ini menjadi satu buah momentum untuk melakukan endgame karena Lord sudah mulai bebas masuk ke area laning phase-nya 40. Wah, itu Blazing 2 dikeluarin loh, tapi apalah daya, di mana sekarang wave minionnya berhasil langsung dihancurkan, dan juga pemain dari Geek Fam mereka belum mau menyerah. Malah untuk kali ini Pakitonya udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya, dan juga dari base-nya setetes lagi dan hilang sudah. Nyaris bisa di defense, tapi nampaknya tuh udah terlihat satu member gemes banget untuk poking. Gemes, Bu. Bibir saya